Hai, perkenalkan namaku Sodik. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini berawal dari seorang pemuda yang menjadi buron dan dikejar banyak orang dari berbagai klan dan sekte. Karena pemuda itu mempunyai harta karun yang berupa benda mistik yang bernama mutiara racun surgawi. Suatu ketika di puncak gunung Himalaya yang terkenal dengan sebutan Puncak Everest, pemuda itu dikelilingi banyak orang dari berbagai sekte. Disitulah tempat dia mengakhiri hidupnya dengan terjun ke tebing dengan membawa mutiara racun surgawi. Namun siapa sangka, dia hidup kembali di tubuh orang lain yang memiliki nama sama dengannya. Dan ajaibnya, benda mistik mutiara racun surgawi menyatu dengan tubuh barunya. Dia berjanji akan menjadi lebih kuat, dan memberantas semua musuh-musuhnya, bahkan dewa sekalipun takkan mampu menghentikannya. Oh ya, jangan lupa klik like, komen dan juga share ke teman atau kerabat kamu ya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Penguasa Alam Kahyangan, Bab 0, Prolog. Di Gunung Himalaya, Puncak Everest adalah yang paling mematikan dari 4 daerah mematikan di benua Papua. Puncak Everest sering disebut makam Dewa Iblis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang terjatuh dari tebing ini terlalu banyak untuk dihitung. Tidak ada yang selamat, termasuk 3 raja surgawi yang memiliki peringkat ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, di tepi tebing ini, seorang pemuda bermata hitam berambut hitam bersandar di sisi batu yang setinggi 2 orang. Ada darah di mana-mana di atas pakaian hitamnya dengan banyak luka terbuka pada tubuhnya. Dia berada di batu itu untuk beberapa menit saja, tapi genangan darah sudah berada di bawah kakinya. Dadanya terangkat dan bisa dikatakan bahwa kecepatan yang dia hirup cukup berat sehingga menimbulkan rasa takut pada diri sendiri. Di sekujur tubuhnya, setiap ototnya bergetar sedikit menunjukkan kelelahan dan kehilangan kekuatannya. Jika bukan karena batu raksasa ini, dia mungkin bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Namun, kedua matanya dingin dan tenang seperti 2 pisau dingin, bersinar dengan keganasan serigala. Ujung mulutnya mencibir dengan sangat jijik. Di depannya berdiri kerumunan orang yang menghalangi semua rute pelariannya. Gun Awan, kau terkepung. Jika kau mematuhi kami dan menyerahkan mutiara racun surgawi, mungkin kami akan mengampunimu. Hari ini kita akan menegakkan keadilan atas nama surga untuk menyingkirkan bencana ini. Jika kau cepat menyerah dan memberikan mutiara racun surgawi, kami bisa membiarkanmu mati dengan bahagia atau kau akan merasakan rasa sakit dari 1000 pisau di jantungmu. Gun Awan, berhentilah bersikap keras kepala. Satu-satunya jalan keluar adalah menyerahkan mutiara racun surgawi. Kau tidak layak untuk memegang benda suci seperti itu. Gelombang mengaum datang dari keramaian, dengan semua orang di sana meneriakkan kata-kata seperti keadilan dan kebenaran. Jika ada orang dari benua Papua yang lewat, mereka akan terpana oleh pemandangan ini. Kerumunan orang yang gelap ini terdiri dari klan terkuat di benua Papua. Para pemimpin klan semuanya hadir, dan bahkan beberapa anggota lama yang terlupakan juga ada di sana. Tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa jika seseorang menarik orang keluar dari kerumunan ini, dia akan menjadi seseorang yang bisa mengguncang wilayah manapun. Kini, mereka semua berkumpul untuk pemuda ini yang telah terpojok ke tepi tebing. Khususnya, untuk mutiara racun surgawi di tangannya adalah benda suci nomor 1 benua Papua. Sambil perlahan mendekat, kerumunan orang berteriak mengancam. Ketika mutiara racun surgawi akhirnya muncul lagi, mereka dihadapkan dengan harta yang tak tertahankan ini sekali lagi. Setelah berburu selama 3 hari penuh, mereka tidak sabar untuk memanen hasil kerja mereka. Kalian, mau ini, mutiara racun surgawi? Gun Awan tertawa dingin, saat perlahan mengangkat tangan kanannya, sebuah bola hijau giok dengan sinar redup muncul di tangannya. Saat mutiara ini bersinar, semua orang berhenti bergerak, menatap erat pada mutiara hijau, mata mereka bersinar karena keserakahan. Bagi Gun Awan, orang-orang yang cukup kuat menakut-nakuti dunia ini tampak kotor dan licik. Dia perlahan mengangkat matanya. Meski terpojok, pupilnya bersinar dengan arogansi dan ejekan. Kebencian yang jelas ada di dalam matanya. Guruku menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan dunia. Dia menyelamatkan banyak orang tanpa mencari keuntungan atau ketenaran. Tapi karena mutiara racun surgawi ini, kalian dari apa yang disebut padepokan keadilan membunuh guruku 7 tahun yang lalu. Aku benci diriku sendiri karena tidak berguna. Karena aku tidak membasmi kalian semua dalam 7 tahun itu. Setiap kata berisi kebenciannya yang mendalam. Meski sudah 7 tahun, hanya memikirkan kematian gurunya membuat air mata mengalir deras di tepian matanya. Gun Awan tidak tahu siapa orang tuanya karena ketika gurunya menemukannya, sepertinya dia baru berumur beberapa hari. Itu jauh di musim semi ketika gurunya mengambil Gun Awan. Awan-awan itu bertebaran, anginnya ringan, gunung spiritual, dan airnya jernih. Dia menamai anak itu Gun Awan, dengan harapan hatinya akan seterang awan dan sejelas air.
Sehingga ketika dia dewasa, dia akan mewarisi keahliannya sebagai tabib untuk menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan orang-orang yang terluka. Separah apapun penyakit atau trauma, guru bisa membersihkan semuanya. Hal ini disebabkan karena adanya mutiara racun surgawi yang tersembunyi di tubuhnya. Dua kata, racun surgawi berarti bahwa mutiara ini sangat beracun, tapi obat dan racun berasal dari asal yang sama. Guru tidak pernah menggunakan racunnya. Dia hanya menggunakan alkimia untuk mengekstrak, melelehkan dan pada akhirnya menghasilkan obat-obatan suci untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Dia mengajarkan semua keterampilan medisnya kepada Gunawan secara menyeluruh, tapi 7 tahun yang lalu, kabar tentang mutiara racun surgawinya menyebar. Dia memberikannya pada Gunawan dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, dia meninggal di tangan Padepokan Utama. Saat kabar kematian gurunya sampai pada Gunawan, dia menangis selama 3 hari 3 malam. Akar kebencian tertanam kuat di dalam hatinya dan dia tidak lagi berlatih obat-obatan. Sebagai gantinya, ia menyerap racun dari mutiara racun surgawi. Balas dendam menjadi satu-satunya keyakinannya. Setelah 7 tahun dia menguasai racun itu dan memamerkan taring balas dendam. Dalam waktu kurang dari 10 hari, racun tersebut menyebar tidak hanya ribuan mil, membunuh banyak orang, tapi juga membuat panik dan ngeri di seluruh benua Papua. Ini sangat menarik dan kuat sampai mereka terpesona dengan harta karun ini. Mereka mulai memburu Gunawan untuk mendapatkan mutiara racun surgawi hingga situasi sekarang. Dia melotot pada semua orang di garis penglihatannya dengan kebencian di matanya dan tertawa dingin. Begitu tawanya mencapai tingkat es, dia meraung. Kalian bajingan, kalian ingin mutiara racun surgawi ini? Kalian hanya bisa bermimpi. Setelah membuat proklamasi yang dalam ini, Gunawan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan mutiara racun surgawi ke dalam mulutnya. Dia kemudian mendorong mutiara itu ke tenggorokannya dan kemudian langsung masuk ke perutnya. Apa yang sedang kau lakukan? Dia sebenarnya menelan mutiara racun surgawi. Gunawan, apakah kau ingin mati dengan buruk? Tidak apa-apa, bukan masalah besar, kita akan membunuhnya dan mengambil mutiara itu. Mutiara racun surgawi masuk ke dalam tubuhnya, tapi racun itu tidak menyebar di tubuhnya dan membunuhnya seperti yang mereka kira. Cahaya hijau samar dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Bunuh dia sekarang. Jika tidak, mutiara racun surgawi bisa berubah di dalam tubuhnya. Itu akan menjadi masalah besar. Berteriak, selusin orang di barisan depan pergi mendatangi Gunawan pada saat bersamaan. Melihat sosok orang yang ingin dia hancurkan, Gunawan mulai tertawa. Tawanya lemah dan kering tapi masih sangat sombong. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kalian, tapi jangan berpikir bahwa kalian bisa membunuhku. Kalian potongan sampah tidak layak untuk mutiara racun surgawi ini dan lebih tidak layak untuk membunuhku. Jika aku mati, aku akan mati oleh tanganku sendiri. Hahaha. Setelah tertawa, Gunawan menggunakan setiap kekuatan terakhirnya untuk melompat mundur. Hentikan dia. Beberapa tangan mengulur ke Gunawan setelah menyadari maksudnya tapi bahkan tidak bisa menangkap setengah bayangannya. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuhnya bebas jatuh ke lembah. Puncak Everest sangat cocok untuk kuburanku, Gunawan. Tidak ada yang menahanku karena aku tidak lagi memiliki ikatan di dunia ini. Sayangnya, aku belum bisa membalas dendam guruku. Juga, belum menemukan orang tua kandungku. Gunawan dengan lembut memegang liontin perak di depan dadanya. Itulah satu-satunya yang dia miliki saat gurunya menemukannya. Suara angin melewati telinganya saat dia perlahan memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya terjun jauh ke dalam jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Penguasa Alam Hayangan, Bab 1, Judul, Gunawan, Sin Awan. Kesadaran Gunawan terbangun perlahan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa aku tidak mati? Aku ingat dengan jelas bahwa aku melompat dari puncak Everest. Bagaimana mungkin aku masih hidup? Entah bagaimana tubuhku tidak sakit. Dan aku bahkan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Bagaimana ini terjadi? Gunawan tiba-tiba membuka matanya dan cepat-cepat duduk tegak. Dia sadar dirinya berada di tempat tidur empuk yang nyaman, dengan sebuah spanduk merah yang tergantung di atasnya, memberikan suasana yang meriah. Ah, Awan kecil, kau sudah bangun? Terdengar suara terkejut seorang gadis, dan gadis yang sama muncul di garis penglihatannya. Sekilas gadis berpakaian hijau itu tampak berumur 15-16 tahun. Dia sama cantik seperti salju dengan bibir kemerahan yang menawan dan hidung yang halus. Tatapan tajam yang mengejutkan diungkapkan oleh mata sejernih dan transparan seperti genangan air mata. Wajahnya memancarkan kehalusan dan kelembutan yang mempesona. Di usia muda ini, dia sudah menunjukkan pesona seperti itu, jadi siapa yang bisa membayangkan kecantikan seperti apa dia nantinya? Sambil menatap gadis itu, Gunawan melihat lebih dekat dan tanpa sadar membiarkan dua kata terucap dari bibirnya. Bibi kecil,
Gadis cantik itu mengangkat tangannya yang seperti giok ke dahi Gunawan dan menjadi rileks. Dengan ekspresi gembira, dia berbicara. Sungguh menyenangkan, suhu tubuhmu hampir kembali normal. Kamu hampir membuatku takut mati. Awan kecil, apa kamu baik-baik saja? Katakan padaku jika kau merasa tidak nyaman dimanapun. Di wajah mata gadis yang penuh dengan perhatian mendalam, Gunawan dengan gemetar menggelengkan kepalanya. Dia menatap terbuka ke arah langit dengan tatapan kosong. Istirahat di sini sebentar, aku akan pergi dan memberitahu kakekmu bahwa kau sudah bangun. Hari ini adalah hari istimewamu. Ketika kamu pingsan, kakekmu hampir menjadi gila dan secara pribadi pergi menemui dokter situ untukmu. Gadis itu sangat tergesa-gesa sehingga dia tidak memperhatikan kelainan keadaan Gunawan saat ini. Dia mendorong bahu Gunawan, memberi isyarat kepadanya untuk berbaring di tempat tidur dan buru-buru pergi. Saat pintu ditutup, Gunawan duduk kembali di tempat tidur, tangannya mencengkeram kepalanya. Ini adalah salah satu kota kecil di selatan jauh yang terletak di salah satu dari 6 provinsi dari Pulau Jawa. Kota Klaten, dan dia adalah satu-satunya cucu dari tetua kelima keluarga Sin. Sin Awan, dia baru berusia 16 tahun ini. Itulah identitasnya saat ini. Tiba-tiba, ingatannya tumpang tindih dengan latar belakang ingatan benua Papua selama 20 tahun dan dia menjadi bingung. Jika aku Sin Awan, lalu mengapa aku memiliki kenangan tentang benua Papua? Apakah karena aku berpindah ke tubuh ini setelah aku mati di benua Papua? Tidak, aku jelas Sin Awan. Seluruh ruangan ini terasa akrab dan aku jelas mengingat semua kejadian masa kecilku. Segala sesuatu dari ingatanku berasal dari pengalaman pribadi dan tidak mungkin aku mencuri ingatan orang lain. Lalu semuanya dari benua Papua hanya mimpi? Apakah saat setelah aku melompat dari puncak Everest, aku benar-benar terbangun? Tapi kenangan tinggal di benua Papua sejelas siang hari. Bagaimana bisa 24 tahun cinta dan kebencian itu hanya mimpi saja? Apa yang sedang terjadi? Gunawan. Sin Awan saat ini masih terdiam lama karena dia perlahan tenang dan memikirkannya. Ini masih pagi dan langit belum sepenuhnya cerah. Hari ini adalah hari pernikahannya dan keluarga Ning. 2 jam yang lalu dia terbangun oleh bibi kecilnya dan mengenakan jubah pernikahan merahnya. Dia memakan bubur yang bibi kecilnya buat sendiri dan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Dia tidak ingat apapun yang terjadi setelah itu. Dia tidak bangun sampai sekarang. Bau aneh datang dari bibirnya dan bibir Sin Awan terselip sedikit. Ekspresinya menjadi gelap. Ini adalah serbuk pembunuh jantung. Pada saat ia tinggal di benua Papua, dengan mutiara racun surgawi di tubuhnya, Gunawan belajar tentang semua racun yang ada di seluruh dunia dan dapat dikatakan bahwa tidak ada racun yang tidak ia kenal. Dia bisa mengenali nama dan efek racun hanya dengan bau. Pada saat yang sama, karena mutiara racun surgawi, dia menjadi kebal. Dia tidak bisa terluka oleh racun apapun, tidak peduli seberapa beracunnya. Serbuk pembunuh jantung dibuat dengan menggabungkan rerumputan jiwa yang unik dan striai ungu dari pohon apel ceri. Jika dilarutkan dalam air, racun itu tidak berwarna dan tidak berasa. Seseorang akan kehilangan nyawanya 10 detik setelah racun itu masuk ke dalam tubuh dan tidak ada yang tahu penyebab kematiannya, karena itu juga racun tanpa jejak. Mata Sin Awan menjadi gelap dan langsung mengerti apa yang telah terjadi. Sebenarnya, dia tidak benar-benar pingsan. Sebagai gantinya, dia meminum bubur yang berisi serbuk pembunuh jantung dan diracuni sampai mati. Dia lahir di benua Papua tapi setelah dia melompat dari puncak Everest. Dia sebenarnya bereinkarnasi di dunia ini di dalam tubuh mati. Jika ada yang mendengarnya, itu akan terdengar seperti cerita yang fantastis, tapi itulah satu-satunya alasan yang bisa dibayangkan Sin Awan. Tunggu sebentar. Jika memang seperti itu, maka tubuh ini seharusnya tidak memiliki kemampuan antitoksin. Kenapa dia selamat dari serbuk pembunuh jantung di bibirnya, tetapi pemilik mayat sebelumnya meninggal belum lama ini? Perasaan agak aneh datang dari telapak tangan kirinya. Sin Awan mengangkat tangan kirinya dan terkejut saat tahu ada jejak hijau melingkar di telapak tangannya. Bentuk ini, warna ini, ukuran ini, jelas sama dengan mutiara racun surgawi. Sebelum melompat dari puncak Everest, dia telah menelan mutiara racun surgawi tapi dia sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tanda di tangannya adalah mutiara racun surgawi dan itu benar-benar terbawa bersamanya ke dunia ini. Seolah-olah sedang tidak waras, Sin Awan menatap mutiara racun surgawi dan tanpa sadar berbisik. Mutiara racun surgawi. Saat suaranya turun, tanda hijau di telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau. Segera, sedikit pusing mendekatinya dan dia secara tidak sadar menutup matanya. Saat dia membukanya, seluruh dunia dibanjiri dengan warna hijau. Dunia hijau ini lebar dan terbuka. Tidak ada batas yang bisa dilihat dan ada aura samar mutiara racun surgawi di seluruh ruang ini.
Setelah lama terdiam, Sin Awan mengerti bahwa ia telah memasuki dunia di dalam mutiara racun surgawi. Siapa yang mengira bahwa di dalam mutiara racun surgawi akan ada dunia yang luas dan terbuka? Yang lebih tak terbayangkan lagi adalah bahwa setelah dia makan mutiara racun surgawi tanpa memikirkan konsekuensinya, mutiara racun surgawi benar-benar terbawa bersamanya, dan bahkan sepertinya telah menjadi bagian tubuhnya. Jika ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Sin Awan memejamkan mata dan memusatkan pikirannya. Tiba-tiba, dunia hijau segera menghilang dan saat dia membuka matanya lagi, dalam penglihatannya adalah ruangan yang dia kenal. Sambil menatap tanda hijau samar di telapak tangannya, Sin Awan perlahan tersenyum. Meskipun tidak diketahui mengapa peristiwa konyol ini terjadi, dia tidak hanya bereinkarnasi, tapi juga menyimpan kenangan dari kedua kehidupan tersebut. Mungkin, bahkan para dewa pun tidak bisa melihat penderitaan kedua kehidupan itu, merasa kasihan, dan memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Kun Awan adalah korban penganiayaan dari individu terkuat benua Papua yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun akhirnya dia meninggal, dia mengguncang dunia sendirian. Sungguh menakjubkan, namun, tubuhnya sekarang hanya rata-rata. Itu bisa dianggap sebagai lambang kelemahan. Di Pulau Jawa, tenaga dalam sangat penting. Meskipun Sin Awan lahir di keluarga Sin, dan bahkan merupakan cucu dari Sin Bejo, tetua kelima terkuat, tenaga dalam masih berada pada tingkat pertama ranah fondasi meskipun usianya sudah 16 tahun. Dia mulai berlatih saat berusia 7,5 tahun, memasuki tingkat pertama ranah fondasi pada usia 8 tahun, dan kemudian tidak membaik selama 8 tahun. Dia diejek oleh semua keluarga Sin. Setelah itu, Sin Bejo mengundang dokter kelas atas di kota Klaten, Dr. Situ untuk memeriksa tubuhnya, dan mengejutkan menemukan bahwa Sin Awan lahir dengan pusat cakra yang rusak. Kerusakannya sangat parah sehingga hampir tidak mungkin pulih kembali. Dalam keadaan ini, Sin Awan tidak akan mengalami kemajuan dari tingkat pertama ranah fondasi, dan tidak akan pernah bisa maju lebih jauh tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bahkan jika dia berlatih dengan mempertaruhkan hidupnya, dia akan tinggal di tingkat pertama ranah fondasi sepanjang hidupnya. Orang seperti ini tidak diragukan lagi adalah keberadaan terendah di Pulau Jawa dan merupakan bahan tertawaan total di dalam keluarga Sin. Jika bukan karena kakeknya Sin Bejo yang terkuat di keluarga Sin, yang bahkan bisa dikatakan paling kuat di kota Klaten, tidak ada yang akan melawannya. Keluarga Sin adalah satu dari 3 keluarga besar yang berlatih tenaga dalam di kota Klaten, dan memiliki entitas kuat tanpa batas. Dalam jumlah besar pemuda yang keluar dari generasi yang sama, Sin Awan bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak diperdulikan. Bahkan jika dia meninggal suatu hari nanti, tidak banyak, kecuali beberapa orang yang peduli. Tapi beberapa hari ini ada yang benar-benar mencoba membunuhnya dengan menggunakan serbuk pembunuh jantung yang sangat sulit didapat. Sin Awan dengan jelas tahu alasannya sekarang. Karena hari ini adalah hari pernikahan antara dia dan Ning Savitri. Ning Savitri, yang seusia dengannya, juga 16 tahun. Namun, pada usia yang begitu muda, tenaga dalamnya telah mencapai tingkat ke-10 dari ranah fondasi, hampir menembus elementary realm dan melangkah ke Nascent Profound Realm. Dia adalah satu-satunya dari 100 tahun yang telah mencapai tingkat tenaga dalam ini pada usia 16 tahun di keluarga Ning. Bahkan ada rumor bahwa jika dia terus berkembang dengan seperti ini, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah keluarga Ning yang pernah masuk ke ranah kekuatan bumi beberapa dekade kemudian. Atau bahkan mungkin bisa mencapai ranah kekuatan langit yang belum pernah ada di kota Klaten beberapa abad yang lalu. Lebih penting lagi, dia tidak hanya sangat berbakat, tapi juga sangat cantik, dan dianggap gadis paling cantik di kota Klaten. Semua pemuda di kota Klaten dengan berbagai kompetensi meneteskan air liur padanya. Jika keluarga Ning mulai mencari pengantin pria, antrian mungkin akan cukup panjang untuk membentang antara gerbang selatan dan utara kota Klaten. Puncak seorang gadis yang memiliki kecerdasan dan keindahan di kota Klaten, sebenarnya menikahi generasi muda paling tidak berharga tanpa masa depan sama sekali. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginjak-injak kaki mereka dengan amarah dan cemburu. Ini sepenuhnya merupakan kasus bunga teratai yang menyilaukan yang ditanam di tumpukan kotoran yang tidak seorang pun akan repot-repot melihatnya. Orang-orang yang memiliki cinta tak berbalas untuk Ning Savitri tentu saja memiliki kecemburuan dan kebencian ekstrim terhadap Sin Awan. Bahkan lebih lagi tidak mau menyerah, dan akan mencoba membunuhnya dengan racun. Seperti pemikiran Sin Awan saat ini, situasi ini sepertinya tidak aneh sama sekali. Wanita benar-benar akar masalah. Sin Awan turun dari tempat tidur, berdiri, dan berbicara sendiri. Tapi saat memikirkan keindahan dan pesona Ning Savitri yang bisa membalikkan seluruh kota, dia membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Meski begitu, aku bisa menikahi pengantin wanita seperti itu, ini benar-benar awal yang baik. Dan cerita pun bersambung.